sekarang kita mau explore apa aja sih yang bisa dilakukan DDL dalam memanipulasi data. Kayak sebelumnya kan, oke bang, gue bisa menggabungkan data menggunakan union, menggabungkan data yang strukturnya sama, fieldnya jumlahnya sama, sama semua baru juga digabungkan. Atau menggabungkan, menjoin data yang mempunyai identitas yang sama. Misalnya user punya ID, user profile punya ID, user ID maksudnya, terus kita gabungkan. Terus kita juga bisa ekspor bang. Nah sekarang gimana case-case lain bang? Gue mau misalnya mau dapetin berapa sih ada berapa sih jumlah user? Ada berapa sih nilai bukan nilai? Ada berapa sih rata-rata usia user kayak gitu-gitu? Kita bisa lakukan juga di DDL. Misalnya kita bisa klik di sini note ini, datanya seperti ini kan. Nah kita bisa klik view di sini atau langsung aja klik double, dua kali klik di sini. Nah kayak gitu bisa juga. Nah, misalnya teman-teman mau mendapatkan mengurutkan lah. Saya mau data user diurutkan sesuai dari usia yang termuda ke usia yang tertinggi. Nah, itu kan kita bisa melakukan namanya sort kan. Nah, kita bisa cari di sini di action, tulis sort, kita klik. Nah, baru kita lakukan add sort. Kita mau sorting berdasarkan kolom usia, pilih aja usia. Modenya apa, ascending apa descending? Ascending itu kan dari kecil ke besar, descending itu dari besar ke kecil kan. Kita submit ascending, artinya kita mau dari usia termuda sampai tertinggi. Tapi btw ini udah urut ya. Bentar, saya tambahkan datanya lagi ya biar lebih greget. Misalnya saya tambahkan data lagi 5, usianya 12 tahun, pria, belum. Di sini 5 kita bikin juga. Misalnya jangan Udin. Siapa ya namanya? Bambang. Wow, namanya Bambang Wow aja ya. Terus udah cukup deh, kita tambahin data itu aja ya. Kita balik dulu ke sini. Kita bisa sync. Nah, untuk memperbaharui data dari kedua node ini. Kita tutup dulu, kita tunggu selesai. Nah, menariknya, ini kan di sini kita ada export ya. Nanti ekspornya pun data di sini akan berubah nih. Ini kan 34 baru nih. Nah, ini masih jalan proses ekspornya. Boom, langsung nambah data baru di tujuan ekspor kita. Kayak gitu. Jadi nggak setiap kali ada perubahan data kita di tempat tujuan kita harus kita update lagi manual gitu kan. Nah ini bisa ngebantu kita untuk proses automationnya. Nah kita balik ke kasus, ini datanya udah ada 3 ya sekarang ya. Kita double klik. Nah saya mau mengurutkan berdasarkan usia yang paling muda gitu kan. Nah bisa di sini cari sort, tulis fieldnya usia, ascending, submit. Nah, ini teman-teman bisa lihat datanya langsung berubah nih urutannya nih. Dari usia yang 12, 17 baru 61. Misalnya lagi teman-teman bilang, saya mau cuma data dengan jenis kelamin pria. Bisa juga. Itu kan namanya filter kan. Kita cari filter. Add filter. Filter apa yang mau difilter? Jenis kelamin. Operatornya apa? Sama dengan, nggak sama dengan, mengandung atau mengandung tapi case sensitif, besar kecil ngaruh. Nah kita mau equal, kita cari pria gitu kan, submit. Maka hanya data pria yang muncul di sini. Atau bisa juga misalnya mau cek yang sudah menikah apa belum gitu ya, yang tipenya boolean, itu bisa juga. Dan teman-teman bisa explore apa fungsi-fungsi common lainnya seperti nge-count data, average, menghitung perbedaan waktu, date time difference, decrypt encrypt kolom,
mendapat nilai maksimum, minimum. Bahkan kita bisa mengganti nama-nama kolom ini di DDL. Misalnya kita contohin ya. Misalnya kita rename ya. Nulis apa saya? Rename. Nah, saya mau jenis kelaminnya dijadiin underscore, jenis underscore kelamin gitu. Bisa. Kita ganti di sini. Pilih fieldnya, ganti namanya jenis underscore kelamin. Karena bisa aja kan ketika teman-teman ekspor ke tempat tujuan, dia nggak menerima nama pakai spasi kayak gini. Karena kebetulan kita sebelumnya ekspor di Google Sheet, kita pakai spasi masih nggak apa-apa gitu kan, nggak masalah. Tapi untuk beberapa database gitu-gitu, itu bermasalah. Jadi DDL juga bisa memanipulasi itu sebelum proses data diekspor. Yuk langsung kita coba submit. Nah, nama filenya sudah berubah. Seperti itu teman-temanku. Nah, di tempat tujuan kita juga berubah kalau teman-teman perhatikan secara otomatis. Itu untuk action-action yang ada di DDL. Sisanya teman-teman bisa coba sendiri, atau mungkin di video selanjutnya juga akan saya bantu demokan gitu ya jika diperlukan. Thank you.